Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik berumur 30 tahunan, yang berprofesi sebagai seorang penulis webtoon terkenal dan wanita tersebut bernama Seo Ji-won. Walaupun sudah berhasil mencapai cita-citanya, Ji-won masih juga belum menemukan pasangan di hidupnya. Tak hanya Ji-won saja yang selalu gagal dalam percintaan, kedua sahabatnya yang bernama Ranju dan Ah-yong juga memiliki nasib yang sama, di mana ketiga sahabat ini masih menjomblo sejak beberapa tahun terakhir. Diceritakan Ranju adalah seorang pengisi radio terkenal, bahkan dirinya memiliki banyak sekali fans yang tergila-gila kepadanya, sedangkan Ah-yong ia pemilik sebuah kafe bintang 5 yang sangat laku di kalangan orang-orang kaya. Ketiga jomblo ini selalu kumpul di kafe milik Ah-yong, mereka selalu membahas tentang kisah cinta mereka yang sampai kini belum juga menemukan pujaan hati mereka masing-masing. Ranju memiliki selera yang sangat tinggi dan sedikit matre, di mana ia menginginkan sosok pasangan hidup yang sangat kaya raya sementara Ah-yong dirinya tidak memandang harta, asalkan pasangannya bisa membuatnya bahagia dengan cara mereka sendiri. Sementara Ji-won ia tidak menyukai seorang pria yang merokok, akan tetapi kalau good looking apalagi mapan beda lagi ceritanya. Di suatu hari di kantor Ji-won kedatangan pegawai barunya yang bernama Lee So-jun. So-jun akan bekerja sebagai editor pribadi untuk Ji-won. Di momen itu Ji-won terpana dan terpesona oleh ketampanan So-jun pada pandangan pertama. Bahkan ketika minum bersama pun Ji-won terus memperhatikan pegawai barunya itu, dan sepertinya kini Ji-won tidak akan menjomblo lagi. Mereka berdua pergi ke sebuah bar, di sana ternyata So-jun adalah teman Ji-won saat masih SMA dulu, dan ternyata So-jun adalah cinta pertama Ji-won yang sempat hilang entah kemana, namun sekarang So-jun kembali lagi entah untuk menetap atau sekedar untuk singgah, lalu pergi dan menghilang. Sementara di lain sisi Ranju sendiri kini sedang menikmati kencan buta dengan seorang pria kaya raya yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Untuk memastikan apakah pria yang menjadi kencan butanya itu benar-benar kaya atau hanya pura-pura saja, Ranju membawa pria tersebut ke kafe Ah-yong dan memesan sebuah minuman yang sangat mahal. Ranju memesan whisky seharga 500.000 won yang cukup membuat pria itu sedikit tercengang. Mereka lalu mabuk bersama sampai tidak terkendali. Sementara itu di sisi lain Ji-won dan So-jun yang kini sedang minum bersama di sebuah kafe. Di saat itu Ji-won terus menyindir So-jun yang dahulu sempat pergi meninggalkannya tanpa kabar seperti seorang anak kecil. So-jun yang tak terima disebut anak kecil lantas langsung hendak akan mencium Ji-won. Kembali ke Ranju, Ranju dan pria itu yang sudah tidak bisa lagi menahan konaknya karena mabuk. Mereka pun pergi ke sebuah hotel dan melakukan kerja kelompok bersama, dengan seorang pria yang Ranju sendiri belum mengetahui sosok pria tersebut dengan baik. Sementara itu Ah-yong juga bertemu dengan seorang pria misterius yang sedang mengamati kafe miliknya, entah siapa pria misterius tersebut. Kemudian saat pagi hari tiba, Ranju begitu sangat menyesal karena ia sudah memberikan bakpao lembitnya itu kepada lelaki yang baru 1 jam ia kenal. Di hari itu Ji-won yang baru sampai di kantornya langsung disambut dengan hangat oleh So-jun yang sudah sedari tadi menunggunya. Bukannya senang mendapatkan sambutan dari So-jun seperti itu, Ji-won justru merasa risih karena Ji-won tidak ingin reputasinya sebagai direktur ketahuan oleh pegawai yang lainnya, kalau ia sedang dekat dengan bawahannya sendiri. Bahkan ketika sedang rapat So-jun terus memberikan perhatiannya seolah-olah mereka sudah resmi berpacaran. Ji-won yang tak ingin harga dirinya hancur hanya karena ketahuan kalau sedang dekat dengan bawahannya sendiri, lantas mengatakan kepada So-jun untuk bersikap seolah-olah tidak ada hubungan di antara mereka berdua ketika mereka sedang berada di kantor. Mendengar hal itu So-jun yang sadar diri lantas menuruti permintaan dari Ji-won tersebut. Kemudian saat sore hari tiba ketika Ji-won dan Ranju akan kumpul di kafe Ah-yong, mereka kedatangan pria misterius yang kemarin mengintai kafe milik Ah-yong. Diceritakan saat ini Ah-yong sendiri sedang menghilang tanpa kabar, dan kini mereka berdua sedang mencari keberadaan Ah-yong. Dan diceritakan juga saat mereka masih kuliah dahulu Ah-yong jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pria misterius yang kemarin mengintai kafe miliknya. Pria tersebut bernama Bayong. Ah-yong dan Bayong saling jatuh cinta pada pandangan pertama, bahkan setelah pertemuan itu tak lama kemudian mereka berdua resmi berpacaran. Bertahun-tahun mereka jalani hubungan dengan sangat bahagia. Bahkan ketika mereka lulus kuliah mereka sudah memutuskan untuk segera menikah. Namun sayang di saat Ah-yong sedang bahagia-bahagianya Ah-yong harus menelan kenyataan pahit tatkala Bayong ketahuan selingkuh bersama wanita lain di hadapannya sendiri. Diceritakan semenjak kejadian itu Ah-yong yang sangat tegar dan kuat berhasil menerima kenyataan pahit itu. Namun semenjak itu pula Ah-yong yang sangat trauma memutuskan untuk tidak lagi mengenal yang namanya cinta. Kembali ke masa sekarang, Ji-won dan Ranju berhasil menemukan keberadaan Ah-yong yang saat ini sedang menyendiri di sebuah hutan.
Di sana mereka lalu mabuk bersama untuk menghibur Ah Yong yang kini kembali mengingat masa lalunya yang pahit itu. Setelah Ah Yong dan Ranju tidur, Ji-won terlebih dahulu menelpon So-jun sekedar untuk meminta maaf atas sikapnya tadi siang yang terlalu kasar kepadanya. Di akhir pembicaraan secara tak sengaja Ji-won keceplosan dan berkata kalau dirinya belum memiliki pacar. Sontak hal itu membuat So-jun merasa senang sedangkan Ji-won ia berubah menjadi sangat malu. Singkat cerita di keesokan harinya, Ji-won yang sedang mencuci di sebuah laundry tak sengaja bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Cha Do-hun yang menjadi sutradaranya sendiri. Di sana mereka membahas tentang proyek webtoon yang sedang mereka jalani, yang bergenre romantis yang akan segera dirilis. Sementara itu di sisi lain saat ini Ranju sangat kesal karena pria kemarin yang kerja kelompok dengannya ternyata pekerja di kafe milik Ah Yong, dengan tujuan karena lelaki tersebut menyukai Ranju. Lelaki itu bernama Jun Yong yang berumur 24 tahun. 6 tahun lebih muda dari Ranju. Setelah itu ketika sedang di rumahnya, Ji-won mendapatkan pesan dari So-jun yang mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Lagi dan lagi secara tak sengaja Ji-won mengiyakan ajakan pesan dari So-jun tersebut. Alhasil pada siang harinya So-jun pun datang ke rumah Ji-won dan pergi bersama ke sebuah tempat. Mereka pergi ke sekolah tempat mereka SMA dahulu. Di SMA itu mereka mengulangi semua aktivitas yang dahulu pernah mereka lakukan bersama, dimulai saat masuk sekolah. Berjalan bersama hingga belajar bersama mereka lakukan semuanya, hingga di saat mereka sedang asik-asiknya tertawa bahagia tiba-tiba ada satpam sekolah yang mengecek kelas mereka, namun untungnya mereka berdua berhasil bersembunyi. Kemudian setelah lelah mengelilingi sekolah, mereka duduk dan minum bersama. Di waktu itu So-jun kembali menceritakan momen di mana ia dianggap pergi meninggalkan Ji-won, padahal yang sebenarnya So-jun tidak berniat menolak cinta dari Ji-won, melainkan Ji-won yang salah paham kepadanya. Ji-won yang baru sadar lantas terkejut dan menyadari kalau dahulu kala ia memang belum mendengarkan penjelasan dari So-jun. Ji-won yang merasa bersalah lantas kembali menanyakan perasaan So-jun itu, namun sayang So-jun yang sedikit jual mahal hanya bisa menghelak. Ji-won yang sudah masuk ke dalam permainan So-jun menyadari kalau hatinya tidak dapat dibohongi lagi. Lantas secara polos ia mengajak So-jun untuk tidur bersamanya. Mendengar ada kesempatan lantas mereka berdua pun langsung kukuruyuk. Setelah selesai ketika Ji-won yang akan tidur tak sengaja ia melihat HP So-jun yang berdering. Ji-won sangat terkejut karena saat itu yang menelpon sepertinya seorang wanita yang bernama Lee Her-yong. Namun ia yang tak mau salah paham lalu mengabaikan kecurigaan tersebut. Singkat cerita di hari berikutnya dalam suasana hati yang sangat bahagia, Ji-won pergi ke kafe Ah Yong untuk ngumpul bersama kedua sahabatnya. Di sana ia dikenalkan oleh Ah Yong kepada Jun Yong, berondongnya Ranju yang sudah melakukan kencan buta kemarin. Setelah berkenalan tak lama kemudian Ranju pun datang dengan wajah yang sedikit cemberut. Mereka bertiga kembali minum bersama sembari curhat kehidupan masing-masing. Di sana Ji-won menceritakan aksinya dengan So-jun kemarin malam. Hal itu cukup membuat Ah Yong dan Ranju sedikit terkejut, karena sudah sekian lamanya baru kali ini mereka mendengar kalau Ji-won kini sudah berpacaran bersama seseorang. Namun walaupun seperti itu Ranju sangat khawatir jika Ji-won akan merasakan sakit hati dari seorang pria. Tapi Ji-won yang sudah sangat percaya kepada So-jun menegaskan kalau kali ini So-jun tidak akan menyakitinya lagi, apalagi sampai mengkhianatinya. Akan tetapi Ranju yang sudah berpengalaman mengatakan jika seorang pria tidak memberi kabar padahal sudah kukuruyuk bersama maka pria itu bukanlah pria yang baik. Mendengar hal itu seketika Ji-won pun terdiam. Karena memang benar pasca kejadian kemarin sampai sekarang So-jun belum juga menghubunginya. Sementara itu So-jun sendiri sedang bertemu dengan pacarnya yang bernama Lee Her-yong yang kemarin menelpon ke ponselnya. Kembali ke Ji-won, apa yang Ranju katakan ternyata menjadi kenyataan. Karena setelah hari berganti So-jun juga belum memberikan kabar. Bahkan di saat Ji-won mencoba menelepon dan mengirimnya pesan So-jun tidak juga menjawabnya. Diceritakan sudah 2 hari berlalu semenjak mereka bertemu. So-jun tidak juga memberikan kabar kepada Ji-won. Namun di saat Ji-won memutuskan untuk menelepon So-jun yang terakhir kalinya, So-jun pun menjawab telepon tersebut. Akan tetapi jawaban So-jun tersebut membuat Ji-won sedih dan kecewa, karena jawabannya seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika Ji-won berbalik arah ia melihat So-jun yang sedang berjalan menghampirinya dengan senyuman liciknya. Dengan skill buaya darat yang So-jun kuasai, So-jun berhasil merubah hati Ji-won dengan sekejap mata. Bahkan Ji-won yang kemarin selama 3 hari kecewa kepada So-jun kini drastis menjadi sangat bahagia, hanya dengan beberapa kata jika So-jun sangat merindukan Ji-won sambil memberikan senyum buayanya. Setelah Ji-won kembali bahagia So-jun lalu mengantarkan Ji-won pulang. Sesampainya di halaman rumah,
Jiwon berkata jujur kalau kemarin ia sempat kecewa kepada Sojun karena Sojun sudah menghilang tanpa kabar, akan tetapi dengan skill buaya darat tingkat tinggi yang Sojun kuasai, lagi dan lagi ia kembali berhasil membuat Jiwon tersenyum. Sementara itu di kafe Ah-yong, ia kedatangan Bayong yang saat itu mengajak Ah-yong untuk balikan, akan tetapi secara mengejutkan Ah-yong menolak ajakan itu sembari menyiram Bayong dengan seember es. Dengan tegas Ah-yong berkata kalau ia tidak sudi lagi bertemu, apalagi balikan dengan lelaki brekele yang sudah menghancurkan hidupnya. Singkat cerita di malam harinya, Jiwon memenuhi undangan Sojun yang mengajaknya untuk menonton film buatannya yang akan segera rilis. Akan tetapi setibanya di bioskop yang dimaksud Sojun malah mengabaikannya dan malah menyambut para tamu VIP yang lainnya. Di dalam bioskop Jiwon kembali bertemu dengan sutradaranya yang bernama Do-hun. Di sini Jiwon merasa aneh karena setiap ia bertemu atau bertatapan dengan Do-hun ia selalu merasa sangat canggung. Setelah film selesai, sebelum pulang Sojun menyuruh Jiwon untuk menunggu karena ada sesuatu yang sangat penting. Ketika hendak pergi Do-hun memberikan tatapan tajamnya kepada Jiwon yang membuat Jiwon sedikit salah tingkah. Jiwon lalu menunggu Sojun di dalam mobilnya Sojun. Di saat itu ia menemukan sebuah kalung berbentuk hati yang bertuliskan inisial nama Sojun dengan Lee Hae-ryung pacar Sojun. Walaupun terkejut Jiwon berusaha untuk bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, akan tetapi ketika Sojun memperlihatkan foto tempat yang akan mereka datangi tiba-tiba Yung menelponnya. Seketika itu Jiwon pun langsung menyadari kalau Sojun memang memiliki pacar selain dirinya. Akan tetapi dengan mulut buayanya lagi dan lagi Sojun berhasil meyakinkan Jiwon jika Yung bukanlah pacarnya lagi, dan mereka sudah putus. Di sisi lain di kafe Ah-yong, Ranju datang dengan kencan buta barunya yang lebih tua dan lebih mapan daripada Junyong. Bahkan Ranju sengaja melakukan kencan buta itu di depan Junyong, agar Junyong berhenti berharap kepadanya. Namun Junyong yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat menganggap kalau Ranju melakukan itu semua hanya karena Ranju yang takut jatuh cinta kepadanya. Lelaki yang 6 tahun lebih muda daripada Ranju, yang hanya seorang pekerja kafe biasa. Dan ternyata benar, karena setelah kencan buta itu Ranju terlihat murung bahkan sangat bersedih karena kencan butanya tidak berhasil, melainkan membuat Ranju mulai menaruh hati pada Junyong dan akhirnya kembali ke kafe Ah-yong untuk menemui Junyong. Di hari berikutnya, diceritakan Jiwon pergi ke kantornya dengan suasana hati yang masih menaruh kecurigaan kepada Sojun. Bahkan ketika Sojun akan menciumnya Jiwon pun menolak, tapi dengan skill buaya darat yang Sojun kuasai lagi dan lagi Jiwon pun luluh. Ternyata ciuman itu diketahui oleh Do-hun. Lantas setelah kejadian itu ketika sedang membahas webtoon yang akan mereka rilis, Do-hun menyindir Jiwon dengan mengatakan kalau sosok pemeran wanita yang akan ada di webtoonnya nanti akan sangat menderita di atas kebahagiaan pacarnya, karena sosok si wanita itu nantinya akan memilih bertahan padahal sudah mengetahui jika pacarnya sebenarnya sudah berselingkuh. Seketika itu Jiwon pun sadar dan sangat terkejut, namun di saat ia sedang terkejut itu tiba-tiba datang Sojun yang menghancurkan suasana. Setelah itu Sojun dan Jiwon lalu minum teh bersama. Di waktu itu Jiwon yang sudah sadar berkat perkataan Do-hun tadi lantas memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Sojun tentang sosok Yung yang sebenarnya. Scene lalu berubah memperlihatkan Sojun dengan Yung, dan ternyata di momen itu Sojun memilih memutuskan hubungannya dengan Yung. Ternyata Jiwon tidak menanyakan status Yung kepada Sojun, hal itu melainkan ilusinya saja dan sampai saat ini Jiwon masih belum tahu status Sojun dan Yung yang sebenarnya. Sementara itu di sisi lain Ranju dan Junyong akhirnya kembali baikan. Di sana Junyong memberitahu Ranju di saat mereka melakukan kencan buta tempoh hari yang lalu, mereka tidak melakukan kukuruyuk, melainkan Junyong merawat Ranju yang saat itu mabuk berat, dan semenjak kejadian itu Junyong mulai merasakan rasa suka kepada Ranju. Sekarang Ranju bertanya kepada Junyong apakah ia benar-benar menyukainya atau tidak, dan tanpa basa-basi Junyong pun langsung kecup Ranju sebagai jawaban kalau ia sangat mencintainya. Di hari berikutnya, Jiwon kembali menemui Ah-yong untuk curhat tentang Sojun yang datang kembali secara tiba-tiba, namun setelah mencurahkan isi hatinya tiba-tiba kafe Ah-yong kedatangan seorang yang sangat misterius, dan ternyata orang tersebut adalah Yung. Scene lalu flashback kembali ke waktu ketika Jiwon menelepon Sojun, untuk memberitahu Sojun jika Jiwon yang tidak mempunyai pacar. Saat itu Yung ternyata juga ada di sana dan mendengarkan perkataan Jiwon tersebut, dan semenjak kejadian itu Yung selalu mencari informasi tentang Jiwon dan ia berhasil menemukan Jiwon yang selalu datang ke kafe milik Ah-yong. Yung memberitahu Jiwon jika kedatangannya ke sana untuk menanyakan apa hubungan antara Jiwon dengan Sojun. Jiwon lalu menjawab jika hubungannya dengan Sojun hanyalah sebatas penulis dan seorang editor saja.
Mendengar hal itu Yung lantas mengatakan jika ia dan Sojun sudah pacaran selama 1 tahun lebih, dan ia juga menambahkan jika dirinya tidak akan putus dengan Sojun. Di sini dengan tegas Yung menyuruh Jiwon untuk memutuskan hubungannya dengan Sojun, dan sebelum pergi Yung berkata bahwa sebenarnya Sojun hanya melepaskan rasa penasaran saja kepada Jiwon. Ia juga tidak lupa memberitahu Jiwon kalau Sojun sudah mengganti nomornya dan sekarang akan menemuinya. Di sisi lain Sojun sendiri terus kepikiran dengan penolakan Jiwon ketika ia mengajaknya jalan bersama, dan sepertinya saat ini Sojun memang benar-benar sudah mencintai Jiwon secara serius, bukan hanya sekedar main-main saja. Di malam harinya Jiwon akhirnya curhat kepada Ah Yong tentang perasaannya yang sekarang dipermaikan oleh pria yang sangat ia cintai. Mendengar hal itu Ah Yong lantas menenangkan dan memberi semangat untuk Jiwon. Di akhir pembicaraan Ah Yong menanyakan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jiwon. Dengan berat hati Jiwon berkata jika ia akan memutuskan hubungannya dengan Sojun. Singkat cerita setelah curhat itu, Jiwon pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat hancur. Sesampainya di halaman rumah Jiwon terkejut mendapati Sojun yang sudah menunggunya. Melihat Jiwon yang datang, dengan skill buaya tingkat tinggi Sojun lantas langsung menghampiri Jiwon dan langsung menciumnya. Di malam itu Jiwon tidak fokus bekerja karena merasa bimbang antara bertahan atau memutuskan hubungannya. Jiwon yang dilema lantas pergi mencuci pakaian sekedar untuk mengalihkan pikirannya. Sesampainya di tempat laundry ia kembali bertemu dengan Do-hun, yang ternyata Do-hun tinggal di sekitar sana. Di waktu itu Do-hun yang sudah mengetahui hubungan antara Jiwon dan Sojun, lantas memperingati Jiwon agar tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Mendengar hal itu Jiwon yang tak terima lantas mengatakan jika dirinya memang telah berpacaran dengan Sojun, dan Jiwon meminta agar tidak mencampuri urusannya lagi. Setelah itu ia pun pergi dari sana, akan tetapi Do-hun mengejarnya untuk mengembalikan barang yang ditinggal Jiwon. Setelah mereka pulang, di rumahnya Do-hun mendapatkan pesan dari Jiwon yang meminta maaf atas perlakuannya tadi. Di sini kita diperlihatkan Do-hun yang salting dan sepertinya ia menyukai Jiwon. Dan di hari berikutnya Ranju dibuat marah ketika mendapati sebuah artikel yang mengabarkan jika saluran radio yang selalu diisi olehnya tidak akan lagi dilanjutkan, dan artinya ia akan dipecat dari saluran radio tersebut. Mendapati fakta tersebut Ranju sangat patah hati dan sangat bersedih, akan tetapi ketika ia sedang bersedih itu ia teringat dengan kata-kata dari Junyong yang selalu ada untuknya. Mendapati hal tersebut Ranju pun kembali bangkit dan dengan tegar Ranju memulai siaran terakhirnya. Singkat cerita setelah bekerja seharian, Ranju dibuat terkejut ketika melihat Junyong yang sudah berada di parkiran. Dengan tingkah kocaknya Junyong langsung menghibur Ranju, akan tetapi Ranju tidak tersenyum dan ia malah mengajak Junyong untuk langsung pulang. Di sepanjang jalan Ranju tidak tersenyum dan hanya meratapi nasibnya yang sekarang seorang pengangguran. Bukannya langsung pulang ke rumah Junyong malah membawa Ranju ke sebuah pencucian mobil, dan ternyata alasan Junyong membawa Ranju ke sana hanya untuk memberikan waktu kepada Ranju agar bisa menangis melepaskan semua beban-beban kehidupannya. Singkat cerita di keesokan harinya Jiwon kembali menemui Ah Yong di kafenya. Setelah mengobrol sekian lama Ah Yong kembali menanyakan hubungan Jiwon dengan pacarnya. Melihat Jiwon yang terdiam Ah Yong lantas langsung menasehati dan memberikan saran kepada Jiwon untuk secepatnya mengambil keputusan sebelum dirinya terlalu masuk ke dalam permainan Sojun. Di sisi lain kita diperlihatkan Do-hun yang sedang membaca webtoon karya Jiwon. Setelah membaca sekian lama ia menyadari ada hal yang aneh dalam webtoon tersebut yang mana cerita dan karakter di webtoon tersebut sama persis seperti kisah Sojun dan Jiwon. Mengetahui hal itu ia pun lantas menemui Jiwon. Setelah bertemu Do-hun langsung menanyakan bocoran cerita webtoon Jiwon selanjutnya. Apakah cerita di webtoonnya si karakter akan kembali bersatu atau tidak? Mendengar hal tersebut Jiwon hanya bisa terdiam. Di satu sisi Sojun yang sedang lembur mendapatkan kabar jika dirinya akan dipecat dari proyeknya, karena sang penulis webtoon yaitu Jiwon meminta perusahaannya untuk menghentikan editornya itu. Di lain sisi Do-hun dan Jiwon sedang pulang bersama. Di perjalanan Do-hun meminta kepada Jiwon untuk menulis naskah bersama karena film yang akan ia garap berhubungan dengan webtoon yang Jiwon terbitkan. Do-hun juga menambahkan jika mereka bekerja bersama maka film yang akan ia garap akan mendapatkan rating yang tinggi. Begitu juga dengan webtoon ciptaan Jiwon, mendapat ajakan yang sangat menarik seperti itu lantas Jiwon pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Akan tetapi ketika itu tiba-tiba Sojun datang ke sana dan membuat kecanggungan di antara mereka bertiga. Mengetahui kecanggungan tersebut Do-hun yang sadar diri lantas langsung pamit dari sana. Setelah Do-hun pergi Sojun langsung menanyakan apa yang Yung katakan kepada Jiwon. Scene lalu mundur beberapa jam ke belakang.
Diceritakan setelah Sojun mendapatkan kabar jika dirinya dipecat, ia langsung bergegas pergi untuk menemui Jiwon. Namun ketika di parkiran ia malah bertemu dengan Yung, yang memberitahu Sojun jika kini Jiwon tidak akan menerima Sojun lagi. Mendengar hal itu Sojun lantas langsung menegaskan jika hubungan di antara Sojun dengan Yung sudah berakhir, dan dirinya sudah tidak mencintai Yung lagi melainkan sudah sangat mencintai Jiwon. Kembali ke masa sekarang, Sojun menanyakan alasan Jiwon tidak menghubunginya di saat Yung menemuinya, akan tetapi bukannya menjawab, Jiwon malah balik bertanya dan menanyakan sejak kapan Sojun memutuskan hubungannya dengan Yung. Di sini dengan jujur Sojun berkata jika dirinya putus dengan Yung sejak dirinya berkencan dengan Jiwon. Mendengar hal itu Jiwon yang sangat kecewa lantas langsung mengusir Sojun dan langsung memutuskan hubungannya bersama Sojun. Setelah itu Sojun pun pulang dengan perasaan yang sangat kacau. Singkat cerita di hari berikutnya ketika Sojun sedang duduk sendirian, ia dihampiri oleh Do-hun yang menanyakan kebenaran tentang dirinya yang sudah dipecat oleh Jiwon. Belum juga Sojun menjawab di saat itu tiba-tiba Jiwon datang ke sana dan membahas kerja sama film mereka. Di sana Do-hun memberitahu semua karyawannya jika naskah untuk film mereka akan ia revisi bersama dengan Jiwon, dan hal itu membuat Sojun sangat cemburu. Di akhir pembicaraan salah satu karyawan di sana mengajak mereka untuk makan bersama, lantas mereka semua pergi ke sebuah restoran. Singkat cerita setelah makan bersama selesai, di luar hujan turun dengan sangat lebat. Melihat Jiwon yang tidak membawa payung Sojun lantas mengajak Jiwon untuk pulang bersamanya. Akan tetapi ketika itu tiba-tiba Yung datang dan langsung memegang tangan Sojun sambil berkata kepada semua orang jika Sojun adalah pacarnya. Karena masih hujan mereka semua akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke dalam restoran. Di waktu itu Yung terus meracau gak jelas, dengan sengaja memanas-manas Jiwon dengan mengatakan beberapa keromantisan yang pernah mereka lalui bersama. Hal itu cukup membuat Jiwon sedikit terguncang karena Sojun tidak membantah semua perkataan Yung tersebut, dan terlihat seperti masih mencintai Yung. Bahkan ketika hujan sudah reda Jiwon yang hendak pulang dihentikan oleh Sojun yang ingin menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Akan tetapi Jiwon yang terlanjur patah hati mengabaikan Sojun, bahkan ia berkata kalau Sojun adalah lelaki kardus. Di perjalanan pulang Jiwon dihampiri oleh Do-hun yang mengajaknya ke suatu tempat. Sementara itu di studio radio Ranju akhirnya berhasil melewati rekaman terakhirnya dengan sangat sempurna. Bahkan ia terlihat sangat tegar berkat dorongan semangat dari Junyong. Bahkan ketika pulang ke rumahnya Ranju langsung disambut oleh Junyong yang sudah menunggu kepulangannya. Di satu sisi Jiwon sedang berada di rumah Do-hun yang sedang menonton bersama. Dan sepertinya Do-hun sedang berusaha untuk mendapatkan hati dari Jiwon. Setelah selesai menonton Do-hun mengantarkan Jiwon pulang. Di perjalanan Do-hun kembali menyadarkan Jiwon untuk segera move on dari Sojun, karena ia sangat yakin jika buaya seperti Sojun tidak akan pernah bisa berubah. Do-hun juga mengajak Jiwon untuk fokus dengan proyek mereka yang akan membuat nama mereka menjadi lebih terkenal. Jiwon yang sudah sadar berkat perhatian dari Do-hun berikan lantas langsung menjabat tangan Do-hun sebagai penanda kalau Jiwon sudah move on. Singkat cerita di hari berikutnya untuk memastikan jika Jiwon sudah benar-benar move on dari Sojun, Do-hun kembali berjalan bersama Jiwon. Di saat itu tiba-tiba mereka mendapat panggilan dari pegawainya yang menginfokan berita buruk tentang Jiwon yang sedang viral di sosial media. Berita buruk tersebut mengabarkan tentang isu Jiwon yang menjadi simpanan dari bawahannya sendiri. Jiwon juga dicap oleh semua netizen sebagai seorang wanita murahan yang merebut pacar orang. Dan hal itu membuat reputasi Jiwon sebagai seorang penulis webtoon terkenal yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam waktu sekejap. Dan ternyata berita buruk itu ditulis oleh Yung, yang menganggap kalau putusnya hubungannya dengan Sojun disebabkan oleh Jiwon. Isu tak sedap itu juga membuat perusahaan produksi film dan webtoon memboikot semua karya ciptaan Jiwon. Do-hun terus berusaha untuk meyakinkan perusahaan produksi tersebut, namun sayang usahanya sia-sia. Sementara itu Ah-yong dan juga Ranju yang sudah membaca berita tersebut juga merasa emosi kepada Yung, yang sudah tega menghancurkan nama Jiwon, padahal yang salah adalah Sojun yang sudah berselingkuh. Di lain sisi Yung sendiri kini sedang bersama Sojun yang sangat marah kepadanya karena ia sudah tega mengkambing hitamkan orang lain atas kegagalan hubungannya dengan Sojun. Sementara Jiwon yang sangat bersedih hanya bisa merenung dan tak memperdulikan orang-orang yang datang untuk menghiburnya. Bahkan ia juga menghindari Do-hun yang saat itu berusaha untuk menemaninya. Bukan hanya itu saja, ketika di depan rumah Sojun yang sudah dari tadi menunggunya mendapatkan perkataan pahit dari Jiwon yang memintanya untuk tidak saling bertemu lagi. Apalagi kini Sojun sudah berhasil menghancurkan seluruh mimpi yang sudah bertahun-tahun Jiwon perjuangkan. 1 minggu pun telah berlalu, dan kini Jiwon sudah benar-benar menerima takdir pahit yang ia terima.
bahkan di saat ini Jiwon sedang menemui Yung, yang kini sudah merubah penampilannya. Jiwon tidak menyalahkan Yung atas apa yang saat ini menimpanya, karena menurut Jiwon hal tersebut memanglah wajar bagi setiap wanita, karena wanita mana yang akan terima jika kekasihnya direbut oleh wanita lain. Jiwon juga menganggap kalau kejadian ini disebabkan oleh dirinya sendiri yang tidak memastikan Sojun terlebih dahulu apakah sudah memiliki pacar apa belum. Setelah pertemuan itu Jiwon mengajak Do-hun untuk bertemu, mereka bertemu di tempat laundry tempat biasa mereka bertemu. Di pertemuan itu Do-hun mengajak Jiwon untuk bangkit dari kegagalan yang saat ini Jiwon alami. Do-hun bahkan berkata kalau kegagalan pasti ada dan akan terus ada di semua orang yang bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Do-hun juga memberikan komik edisi pertama yang Jiwon tulis yang berhasil mengharumkan nama Jiwon. Mendengar hal seperti itu seketika mood Jiwon pun berubah. Singkat cerita semenjak pertemuannya dengan Do-hun kini Jiwon berhasil bangkit dari keterpurukannya. Bahkan hari-hari Jiwon lalui dengan mabuk-mabukan bersama kedua sahabatnya. Sementara itu di lain sisi Sojun yang kini menjadi pengangguran merasa senang ketika mengetahui jika Jiwon akan merilis webtoon terbarunya yang Jiwon kerjakan bersama Do-hun. Webtoon terbaru Jiwon tersebut berjudul How to Be 30. Singkat cerita 1 bulan sudah berlalu, dan kini webtoon How to Be 30 sangat laris di pasaran. Untuk merayakan keberhasilan Jiwon kembali mabuk bersama Ranju dan juga Ah-yong. Namun sebelum mabuk bersama dimulai, mereka kedatangan Do-hun yang kini sudah resmi menjadi pacar dari Jiwon, dan cerita dari How to Be 30 pun selesai.